Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2020-2021. Dan kita masih tetap melaksanakan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Baik, karena hari ini merupakan hari pertama, pertemuan pertama, yang sebelumnya Ibu juga belum pernah memberikan materi atau memberikan pelajaran di kelas kalian, maka perkenalkan, nama Ibu Dr. Anda Asmawati. Baik, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu mau menjelaskan kompetensi dasar yang diharapkan dapat kamu capai dari mempelajari biologi di kelas 12 ini. Baik, perhatikan slide berikut ini. Kompetensi dasar itu terdiri dari kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuan yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3.2 itu menjelaskan proses metabolisme. Sedangkan keterampilannya yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Kompetensi 3.3 itu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sedangkan pada kompetensi keterampilannya yaitu menyusun, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yaitu DNA, RNA, dan protein. Sedangkan kompetensi 3.4 itu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. 4.4 itu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun sel tumbuhan. 3.5 itu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Sedangkan kompetensi keterampilannya menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Kompetensi dasar 3.6 itu menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Dan 4.6 menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. 3.7 itu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Sedangkan keterampilannya 4.7 itu menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kompetensi dasar yang terakhir yaitu 3.8, kalian diharapkan bisa menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Sedangkan keterampilannya dituntut supaya dapat menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat makhluk hidup. Nah, inilah kompetensi yang akan kalian pelajari atau yang harus kalian capai pada semester 1 ini. Baik, kita lanjut ke materi. Jadi materi pertama yaitu 3.1 tadi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini ada dua kata
yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar dua tanaman berikut. Ini gambar A, ini merupakan pohon mangga, dan yang B itu ada sama pohon mangga. Apa yang bisa kalian perhatikan di sini atau yang bisa kalian jelaskan di sini? Di sini tumbuhan mangga, sementara yang ini juga mangga. Di sini tumbuhannya kecil dan di sini besar. Berarti di sini terjadi perubahan ukuran dari kecil menjadi besar. Kemudian di sini daunnya sedikit, sementara yang di sini juga lebat. Jadi ada perbedaan. Nah, ini berarti tumbuhan ini mengalami proses pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Jadi dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dan dari yang berdaun sedikit menjadi berdaun lebat. Nah, proses pertumbuhan ini sendiri itu bersifat irreversible. Artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dan dapat diukur. Kita tahu ini tinggi, yang ini rendah, kemudian ada yang ringan, ada yang berat, ya, itu karena kita ukur menggunakan alat ukur, timbangan atau alat ukur yang lain. Nah, itu berarti bisa diukur. Jadi pertumbuhan itu sifatnya irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula dan bisa diukur. Nah, alat pertumbuhan, alat ukur untuk mengukur proses pertumbuhan yaitu namanya auxanometer. Auxanometer. Sedangkan proses perkembangan itu adalah proses mencapai kematangan fungsi organisme. Atau dengan kata lain berkembangnya atau berfungsinya alat-alat reproduksi. Jadi itu tanda bahwa makhluk hidup itu mengalami proses perkembangan. Nah, antara proses pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan beriringan. Jadi bukan tumbuh dulu baru berkembang, tapi prosesnya bersamaan. Nah, perbedaannya kalau perkembangan itu tidak bisa diukur. Jadi tidak ada alat ukur yang bisa mengukur proses perkembangan. Itu bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Dan sifatnya reversible. Jadi kalau pertumbuhan bersifat irreversible. Sedangkan kalau perkembangan bersifat reversible. Nah, itulah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan hasil dari kegiatan pembelahan sel, ya, pembelahan sel, pembesaran sel, dan juga diferensiasi sel. Jadi adanya perubahan itu karena bertambahnya jumlah sel, bertambahnya volume sel, dan mengalami diferensiasi. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan itu diawali dari proses perkecambahan. Cambahan kemudian diikuti dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada dua, pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Baik, kita bahas yang pertama yaitu perkecambahan. Perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi suatu biji. Apa yang dimaksud dormansi? Dormansi itu adalah masa istirahat atau masa tidur. Jadi kalau dia sudah berakhir masa dormansinya,
maka biji itu akan berkecambah. Perkecambahan itu sendiri dipengaruhi oleh oksigen, air, dan cahaya. Itu perkecambahan. Nah, sedangkan perkecambahan itu ada dua tipe, yaitu tipe epigeal. Tipe epigeal ini di mana kotiledon daripada biji atau keping biji ini terangkat ke atas permukaan tanah. Ini tipe perkecambahan epigeal. Artinya kotiledon itu terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, ini kecambah yang sudah atau bakal individu baru yang baru keluar dari biji yang terdiri dari kotiledon atau keping biji, kemudian plumula ini nantinya akan berkembang menjadi daun, ini hipokotil, ini bagian atas dari daun lembaga. Kemudian tipe yang kedua yaitu hipogeal. Nah, hipogeal kamu perhatikan di sini kotiledonnya itu berada di dalam tanah. Jadi ini tipe perkecambahan, ada epigeal dan hipogeal. Nah, pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas sel-sel meristem. Artinya sel-sel yang aktif membelah yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu disebabkan karena aktivitas dari meristem sekunder yang menyebabkan tumbuhan menjadi besar. Sedangkan kalau primer itu tumbuhan menjadi tinggi kalau dia terdapat pada ujung batang. Sedangkan pada akar, maka akar itu akan bertambah panjang. Itu pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer ini disebabkan aktivitas daripada sel-sel meristem. Meristem itu adalah sel-sel muda yang aktif membelah, yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu adalah aktivitas daripada atau hasil pembelahan daripada jaringan meristem yang terdapat pada kambium, sehingga tumbuhan bisa menjadi besar, terutama pada bagian batang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah penampang daripada akar. Baik anak-anak, gambar yang tadi ditampilkan itu merupakan penampang melintang dari akar. Jadi tadi bahwa pertumbuhan itu ada primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Nah, ini adalah yang tadi adalah gambar penampang melintang dari akar. Nah, di situ terdapat bagian-bagian daripada akar, yaitu tudung akar atau yang disebut dengan kalitra. Kemudian ada zona pembelahan. Jadi pada bagian akar ini terdiri dari 3 zona, yaitu zona pembelahan, di mana di sini tersusun dari kumpulan sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, berbentuk seragam, dan sel-selnya aktif membelah. Sedangkan di belakang dari zona pembelahan itu terdapat zona pemanjangan. Dia mempunyai ukuran sel yang 10 kali lipat lebih panjang daripada ukuran semula. Sedangkan pada zona yang ketiga yaitu zona diferensiasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan ukuran selnya itu semakin jelas karena dia sudah mengalami perubahan bentuk dan struktur. Jadi sudah mengalami proses diferensiasi. Nah, itu adalah penampang melintang daripada akar.
Dan di situ terjadi pertumbuhan primer. Nah, untuk pada bagian batang itu sama. Jadi dia ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan, dan ada zona diferensiasi. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor dari dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri dan faktor dari luar. Faktor internalnya itu terdiri dari faktor genetis atau gen, kemudian faktor fisiologis yaitu hormon atau yang disebut dengan fitohormon. Faktor internal atau gen ini adalah faktor yang dibawa dari atau yang diwariskan dari kedua induk daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi ini tidak bisa dirubah. Ya, jadi ini adalah faktor yang dibawa dari sejak lahir, yang diwariskan dari kedua induknya kalau pada tumbuhan dan hewan, atau dari kedua orang tuanya kalau pada manusia. Sedangkan fisiologisnya yaitu hormon. Hormon ini adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri atau yang disebut dengan fitohormon. Ada auksin, ada hormon giberilin, gas etilen, sitokinin, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Pada dasarnya hormon ini sifatnya memacu pertumbuhan. Jadi kalau kekurangan salah satu hormon atau kelebihan salah satu hormon atau yang lainnya, maka ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, antara faktor internal dan faktor eksternal itu terjadi interaksi atau saling mempengaruhi. Faktor eksternal ada temperatur, ada cahaya matahari, ada air, pH, dan oksigen, serta nutrisi. Baik, ini Ibu akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai pada faktor internal. Nah, untuk lebih jelasnya pengaruh dari hormon ini terhadap pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, silahkan kalian cari fungsi dari masing-masing hormon ini. Minimal masing-masing itu 4 fungsi. Silahkan kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, sampai pada faktor internal. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.